Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Merdeka, kembali lagi nih di podcast Infrin yang akan mengingatkan kita pada apa artinya kemerdekaan nih. Dan kita ini lagi ada di hari kebanggaan. Di sini saya Ayuni Khairunisa yang lagi jomblo. Saya akan membawakan sebuah podcast yang berjudul Suara Merdeka. Tapi ya tadi tuh kayaknya ada notif nih dari seseorang. Orangnya ada di sini kok. Ya udah, dia tuh orangnya indah ya, kayak bintang. Tapi lebih indah dari bintang. Bintang itu kan indah. Tapi ini lebih indah dari bintang. Ya udah, Kak, coba kenalkan dulu Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, malam, entah apa, yang penting kita berada di suasana yang sangat nyaman ya, yang sangat sehat walafiat. Alhamdulillah sekarang ini saya diundang di acara podcast Infrin. Saya di sini sebagai narsum. Perkenalkan, nama saya Alif Khairatur Rahmah. Terima kasih ya Kakak Ayuni Khairunisa sudah mengundang saya sebagai narsum podcast Frin sebagai tanda kehormatan di acara podcast ini. Tentu saja Kak Alif, ya. Suatu kehormatan besar bagi kami untuk Kak Alif di tengah hiruk pikuk 17 Agustus ini. Seringkali kita lupa bahwa kemerdekaan itu bukan hanya soal perayaan. Jadi kakak itu apa makna paling mendasarkan dari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika kita di sudut pandang dari sejarah masa kini. Pertanyaannya sangat bagus. Kemerdekaan itu adalah hasil dari perjuangan, bukan cuma hadiah ya. Jadi dulu para pahlawan itu menjajah fisik untuk kemerdekaan kita. Nah, jadi kemerdekaan itu adalah untuk berkarya dan berinovasi dan berkontribusi gitu. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai penerus dari para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu, kita seperti belajar yang giat, menjaga kebersihan ya. Kita juga sama-sama mendoakan para pahlawan ya. Dengar ke rapat ya mengdinggo pahlawan ya sudah, yang penting kita sudah mendoakan para pahlawan kita yang sudah gugur ya. Jangan lupa ya. Poin yang menarik. Tapi seringkali ya Kak ya, para pemuda itu merasa bahwa perjuangan pahlawan itu adalah zaman yang udah jauh banget dari zaman ini. Iya enggak Kak? Iya, sudah jauh, sudah sekitar 80 tahun ya, yang sekarang ini merdeka yang ke 80 tahunnya. Bagaimana kita bisa membuat semangat perjuangan itu tetap relevan di era ini, digital ini? Apa contoh konkret yang bisa kita terapkan nih Kak? Sebenarnya semangat itu adalah relevan. Jadi dulu para pahlawan itu berjuang lewat penjajahan gitu ya. Untuk para pahlawan kita adalah pioner di bidang kita gitu. Misalnya seorang pelajar yang giat untuk mendapatkan biaya siswa, seorang yang berjuang untuk mendapatkan lapang kerja gitu. Ya, sebagaimana
kita membentuk perjuangan modern. Mereka adalah pahlawan yang masa kini gitu. Masa kini tuh kayak kita belajar yang giat gitu. Ya kita itu ya termasuk pahlawan dah, pahlawan dari para pahlawan yang gugur gitu Kak. Oke, luar biasa. Jadi ya Kak ya, setiap tindakan positif yang kita lakukan adalah wujud pengisian kemerdekaan nih. Ya kan Kak? Iya. Tapi banyak sekali nih Kak hoax ya di luar sana ya. Ya bukan cuma banyak sih, udah berkerombonan gitu. Iya, dan misinformasi yang beredar saat ini. Bagaimana kita bisa menjaga kemerdekaan berpikir kita dari serangan-serangan digital semacam itu Kak? Ya kita kan hanya mendengar dari hoax gitu ya. Jadi kita itu cari sumber kredibelnya dulu gitu. Data dan jangan mudah terhanyut pada emosi gitu. Kita jangan ikut-ikut apa yang ada di luar gitu. Kalau kita ikut di luar kan belum tentu yang sebenarnya betul gitu ya Kak. Betul ya. Oke, nah saatnya kita masuk ke segmen nungguin ya. Ya iyalah. Aduh. Kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Sobat Merdeka, ya. Ada satu pertanyaan nih menarik dari Kak Oci. Kalau nggak salah dari mana ya asalnya ya? Kak Oci. Kalau nggak salah nih asalnya nggak salah nih ya, dari Jember nih Kak. Oh iya, Jember bagian mana tuh? Kalau boleh tahu Jember bagian mana, mungkin saya kenal juga gitu loh. Mungkin Selatan kayaknya Kak. Iya, dari selatan. Jember Selatan. Oh alah. Oke, kita pertanyaan nih dari Kak Oci nih ya Kak ya. Sebagai anak muda yang tinggal di kota besar, apa hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan mengisi kemerdekaan? Itu pertanyaan yang bagus, sederhana tapi mendalam ya. Ya kita untuk menjaga ya Kak, menjaga ya. Oke. Menjaga toleransi. Indonesia itu kan rumah kita bersama-sama ya. Ya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga ya Kak? Iya bangga gitu. Dan dengan segala keberagaman yang ada, keragaman suku, bahasa, dan agama-agama, saling menghormati agama yang lain gitu, saling menjalinkan silaturahmi gitu ya Kak. Selain itu menjaga kebersihan juga merupakan untuk tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia ya kan. Anak-anak banyak itu ya kan di sekolah-sekolah biasanya udah dibilang jangan buang sampah sembarangan, tapi mereka kayak yang meremehkan. Iya, suatu disepelekan. Iya, disepelekan. Kalau udah diterapkan kan ya, seperti di sekolah ya, gitu sudah banyak itu kan tempelan-tempelan yang menurut kita lah masuk akal banget ya. Tapi anak-anak itu banyak terkadang yang kurang memperhatikan apa yang sudah ada gitu. Sangat teliti banget. Dan satu lagi nih Kak, pertanyaan dari Kak Bunga. Iya. Dari mana itu ya kalau boleh tahu? Kalau gak salah nih dari Surabaya nih Kak. Kakaknya dari mana? BTW saya ya dari Jember, bagian timur. Ya bagian timur. Bagian timur ya Kak ya. Katanya Kak Bunga nih Kak, harapan Kakak untuk Indonesia di masa depan, terutama nih dari sudut pandang kemerdekaan yang berkelanjutan nih Kak. Maksudnya gimana Kak? Harapan terbesar saya adalah agar kita bisa mencapai kemerdekaan. Kayak ini waktunya udah habis nih Kak. Ya habis deh, padahal masih banyak kayak yang mau dibahas. Mungkin kita bisa ketemu lagi nih di tahun depan gitu ya Kak ya. Kalau sempat saya akan undang. Iya. Tenang saja,
Saya nggak sibuk kok kalau masalah kayak gini. Urusan belakang. Ya udah teman-teman, mungkin cuman ini saja. Izinkan saya pamit undur diri. Tapi kalau maju dia sudah ada yang miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.